Part 17. Siapa yang berbohong? Matahari sedang berada di puncak panasnya. Para tetangga pulang ke rumah masing-masing. Ibu mertua sedang menyuapi Irawan dan Bondan dengan nasi bungkus. Sedang Arif sudah kabur, main sama teman-temannya. Lagi Nek, Bondan meminta tambah karena belum merasa kenyang. Padahal sudah habis satu bungkus. Nasi bungkus yang dibeli ibu mertua ukurannya sangat kecil, tidak sebanding dengan ukuran ketika aku mengambilkan makanan buat Bondan. Ibu mertua menatap ke arahku. Tampaknya dia minta pendapatku. Nanti Tamik biar masak, Bu. Bondan sama Irawan sudah ya, Nang, ucapku, meminta agar anak-anakku jangan rewel. Masih lapar, Bu, jawab mereka sambil memoncongkan bibirnya. Tunggu adik bobok, nanti biar ibu masakin, ucapku. Bondan mengangguk, begitu juga dengan Irawan. Bukan karena tega sama anak-anak, aku hanya kasihan sama ibu mertua yang sedari kemarin menanggung makan dan jajan anak-anak. Beruntung mereka tidak rewel soal makanan. Sama sekali nggak susah membujuk mereka makan. Kamu bukannya masih sakit, Mik? Beneran bisa masak? Tanya ibu mertua. Nggak apa-apa, Bu. Sekalian latihan bergerak biar lekas sembuh, jawabku. Ya sudah, jika itu maumu. Biar ibu tanakan nasi, kamu tinggal masak sayur sama lauk, ucap ibu mertua. Iya, Bu. Terima kasih, jawabku. Setelah ibu mertua selesai menanak nasi, ibu duduk di sampingku. Beberapa saat kemudian terdengar suara motor ayah mertua tiba di halaman. Gimana, Pak? Habis berapa? Tanya ibu mertua, menanyakan biaya administrasiku di rumah sakit. Habis 2 juta, Bu, jawab ayah mertua. Padahal cuma menginap semalam, kok habis 2 juta, ucap ibu mertua kaget. Nanti biar Tamik ganti, Bu. Besok Mas Yudis gajian, ucapku. Nggak usah terburu-buru, yang penting kebutuhanmu dulu, Mik. Nanti kalau ada uang, kamu ganti. Kalau tidak ada, nggak usah, ucap ayah mertua. Ibu mertua menyikut lengan ayah mertua. Sepertinya dia tidak setuju dengan ucapan suaminya. Maksud bapakmu, kalau ingin menggantinya, nyicil sedikit dulu nggak apa-apa. Nggak usah langsung diganti semua, ucap ibu mertua. Baik, Bu, jawabku. Ini berarti aku punya hutang sama mertua dan aku harus menggantinya. Tidak gratis seperti yang aku kira. Oh iya, Mik, kemarin ayammu laku 2.300.000. Yang 2 juta sudah aku berikan kepada Santi buat nebus Yudis. Ini sisanya masih 300.000, ucap ayah mertua. Uang itu buat nyicil hutangku saja, Pak, ucapku. Bapak tahu kamu nggak punya uang, pakai saja dulu. Ntar cicil kalau Yudis sudah gajian saja, ucap ayah mertua. Iya, Pak, terima kasih, jawabku. Besok Mas Yudis sudah gajian, Pak. Uangnya buat nyicil hutang saja sekarang. Itu kan besok. Kalau sekarang anak-anak ingin jajan, masa harus nunggu besok, ucap ayah mertua. Ibu mertua terlihat manyun. Dia mungkin sudah kehabisan uang lumayan untuk biaya rumah sakitku dan merawat anak-anak. Pulang dulu yuk, Pak, ajak ibu mertua kepada ayah mertua. Ayo, jawab ayah mertua. Kita pulang dulu ya, Mik, pamit ayah mertua. Iya, Pak, terima kasih, jawabku. Aku berusaha menidurkan Arjuna, tapi tidak jadi karena ada tamu. Assalamualaikum. Salam tetanggaku yang bernama Bu Sulastri. Rumahnya paling ujung dekat dengan balai desa. Waalaikumsalam, jawabku. Kabarnya jatuh, Mbak. Tadi mau aku jenguk di rumah sakit, katanya sudah pulang, ucap Bu Sulastri sambil menyerahkan tas kresek warna hitam. Apaan sih, Bu? Repot-repot,
ucapku pura-pura menolak pemberian Bu Sulastri. Nggak repot kok Mbak, cuma cemilan ringan, jawabnya. Silahkan duduk Bu, ucapku sambil menerima tas kresek yang diberikan oleh Ibu Sulastri. Kok sepi? Tanya Bu Sulastri. Iya Bu, barusan pada pulang, para tetangga juga mertua, jawabku. Oh, kalau suamimu? Dia berangkat kerja Bu, jawabku. Masih banyak Mbak ayamnya? Tanya Bu Sulastri. Habis Bu, aku jual semua. Kok Bu Lastri tahu kalau aku memelihara ayam? Tanyaku. Ya jelas tahu, yang beli ayam Bak Tamik adikku, lalu dijual sama aku, ucap Bu Sulastri. Loh, kok bisa? Aku nggak tahu loh Bu. Kalau Bu Sulastri membeli ayam kampung, ucapku. Aku juga nggak tahu jika Bak Tamik punya ayam kampung. Kalau tahu, sudah aku samperin Bak Tamik. Aku beli ayam-ayamnya, ucap Bu Sulastri. Sama Bu, kalau tahu tetangganya sendiri penjual ayam, ayam-ayamku tidak akan aku jual sampai ke pasar pagi, jawabku. Tadi adikku aku kasih laba 10.000 per ekornya, ayam 80, dia terima 3.800.000, ucap Bu Sulastri. Maksudnya Bu? Tanyaku kaget. Kalau Mbak Sulastri memberi laba 800.000, kenapa uang yang dia berikan sebanyak 3.800.000? Bukankah seharusnya cuma 3.100.000? Maksudnya, aku kan jualnya langsung di rumah makan ayam kampung, jadi bisa kasih keuntungan adikku lumayan, ucap Bu Sulastri. Berarti adik Bu Sulastri membeli dari ayah mertua sebesar 3 juta? Tanyaku penasaran. Betul, 3 juta. Memangnya kamu tidak tahu? Tanya Bu Sulastri. Tahu Bu, jawabku. Aku berusaha menutupi rasa kagetku karena menerima kabar selisih yang sangat lumayan banyak antara laporan mertua dan ucapan Bu Sulastri. Aku semakin pusing memikirkan semuanya. Siapa saat ini yang berbohong dan siapa orang yang bisa aku percaya? Ibu, lapar, teriak Bondan. Ibu, lapar, sahut Irawan yang spontan menirukan abangnya dengan logat candelnya. Iya, sebentar, jawabku. Bu Sulastri pamit untuk memberikan waktu agar aku bisa melayani anak-anak. Aku mengantarkan kepergiannya sampai di pintu. Kalau ada tamu, bilang ibu menidurkan adik ya, pesanku sama Bondan dan Irawan. Baik Bu, jawab mereka berdua. Aku memikirkan kembali kata-kata Bu Sulastri dan bingung membedakan siapa yang benar dan siapa yang bohong. Dalam jangka 1 hari saja tidak berada di rumah, suasana rumah terasa berbeda. Aku merasa asing dengan orang-orang di sekelilingku. Mungkinkah ayah mertua yang selalu aku percaya berbohong? Atau Bu Sulastri yang tidak jujur? Lalu untuk apa mereka berbohong? Aku mencoba menidurkan Arjuna yang sudah tampak ngantuk. Perih rasanya luka yang ada di tanganku karena aku pakai untuk menumpu tubuh Arjuna dan terkena keringatnya. Aku angkat tanganku ke atas agar rasa perihnya berkurang. Sedangkan lengan yang aku pakai sebagai alas kepala Arjuna, aku ganti dengan bantal. Mungkin karena lelah, aku tertidur di samping Arjuna. Terbangun ketika anak-anakku masuk ke dalam kamar. Ibu, lapar. Bondan dan Irawan menggoyang-goyang tubuhku. Oh ya, jawabku yang langsung bangun dan bergegas ke kamar mandi untuk cuci muka. Bondan, jagain adik ya, jangan sampai Irawan mendekat, jangan sampai Irawan membangunkannya, pesanku sama Bondan. Iya Bu, jawab Bondan. Ibu mau pergi ke warung sebentar, ucapku. Iya Bu, jawab Bondan. Dengan tubuh yang masih terasa sakit semua, aku pergi ke warung yang jaraknya 300 meter dari rumah.
Kok ke warung, Mbak? Sudah sembuh? Tanya Mbak Lina, pemilik warung. Mau bagaimana lagi, Mbak? Gak ada yang dapat aku iri. Harip yang paling besar main entah kemana, ucapku. Ibu-ibu, Mbak Tamik biar aku layani duluan ya. Kasihan dia masih sakit, ucap Mbak Lina. Iya, Mbak, jawab para pelanggan Mbak Lina serentak. Mau beli apa, Mbak Tamik? Tanya Mbak Lina. Beli sayur asem sama tempe saja, Mbak, jawabku. Mbak Lina segera mengambilkan apa yang aku pesan, kemudian memasukkannya ke dalam tas kresek dan menghitungnya. 19.000, Mbak, apalagi? Tanya Mbak Lina. Sudah, Mbak, jawabku sambil memberikan selembar uang warna biru kepada Mbak Lina. Mbak Lina menyerahkan belanjaanku berikut kembaliannya. Terima kasih ya, Mbak, ucapku. Sama-sama, jawab Mbak Lina. Aku segera berjalan kembali ke arah rumah. Dari belakang samar-samar aku dapat mendengar para ibu-ibu yang berada di warung Mbak Lina itu sedang membicarakan Mas Yudis hingga aku memperlambat langkah kakiku. Kabarnya Yudis digadaikan Tamik ke Santi kemarin itu mah, katanya malah senang. Suara Bu Fida terdengar nyaring. Bu Fida memang tidak bisa memelankan volume suaranya bila terlanjur ngomong. Senang bagaimana? Tanya sebuah suara. Karena bisa selingkuh dengan Santi, jawab Bu Fida. Bu Fida kata siapa? Banyak kok yang ngomong, bukan cuma aku saja. Istrinya ada di rumah sakit, anak-anak di rumah orang tuanya, bisa-bisanya Yudis jalan-jalan sama si Santi. Bukannya emang dia lagi ditahan di rumah Mbak Santi buat jaminan dan dijadikan supirnya? Iya, awalnya, tapi sepertinya itu justru dimanfaatkan oleh Yudis dan kabarnya mereka selingkuh. Masa Yudis seperti itu sih? Tanya sebuah suara yang mewakili pertanyaanku dalam hati. Namanya laki-laki, Mbak. Kucing saja ada ikan asin, mau, padahal habis dikasih daging, apalagi Yudis yang laki-laki normal. Disuruh bersama dengan janda normal, cantik lagi. Suara Bu Fida masih terdengar meskipun aku sudah jauh melangkah. Kasihan sama Tamik ya, jawab yang lain. Aku berjalan dengan gontai. Dadaku terasa sesak mendengar ocehan dari ibu-ibu yang berada di warung Mbak Lina itu. Aku bahkan tidak lagi memperdulikan luka-lukaku yang berada di sekujur tubuh. Rasanya hatiku jauh lebih sakit melebihi luka fisik yang menimpaku. Sampai di rumah, Irawan menangis kencang hingga membuatku panik. Kenapa sayang? Tanyaku kepada anak ketigaku itu. Abang jahat, jawabnya. Kamu diapain? Tanyaku. Irawan habis dipukul. Bondan bersambung.